Apa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Lisa Mariana sebagai saksi dalam kasus korupsi BJB yang juga menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang saat ini sedang berkonflik dengan Lisa Mariana. Apa yang akan didalami KPK? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Lisa Mariana. Sudah ada John Boy Nababan serta pakar TPPU Yenti Ganarsi. Selamat petang Bang John dan selamat petang juga Ibu Yenti. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Bang John. Bang John, Lisa dipastikan hadir besok dan kalau bisa dipastikan hadir, apa sebenarnya informasi yang dimiliki Lisa? Bang John. Kalau klien saya Lisa sebagai warga negara yang baik pasti dia akan memenuhi panggilan besok untuk di KPK jam 10 pagi ya gitu loh. Dia pasti akan hadir gitu. Kalau untuk sementara karena ini pemanggilan saksi ya kita hanya klien kami dan saya mendampingin hanya datang ya untuk dimintain keterangannya ya datang aja gitu. Jadi belum ada persiapan yang lebih detail. Akan membawa data apakah ke KPK? Untuk besok itu belum ada karena masih pemanggilan sebagai saksi pertama ya untuk dimintain keterangan ya kooperatif aja sih untuk datang gitu. Jadi kalau untuk bukti-bukti belum ada, tapi nanti jika diperlukan pasti kita akan persiapkan bukti-bukti tersebut. Bang John, dalam media sosialnya Lisa Mariana juga menyebutkan, ini sudah viral kemana-mana ya, akan membongkar kasus korupsi ini. Apa sih sebenarnya yang akan dibongkar Lisa? Mungkin gini, yang klien kami pada saat kemarin ada di sosial media, secara manusiawi mungkin kan kekesalan bagaimana hasil tes DNA tersebut di Barreskrim kemarin. Nah kebetulan emang sebelum dari hasil tes DNA tersebut, klien kami Lisa Mariana ini menerima surat dari KPK yang dia pun tidak mengerti apa keterkaitan dengan pemanggilan tersebut gitu. Makanya dia konsultasi ke saya, ya saya bilang sebagai warga negara yang baik ya harus hadir. Apapun nanti ceritanya ya tinggal mendengarkan karena kan pemanggilan tersebut adalah sebagai saksi gitu. Jadi klien kami dan saya pun masih belum begitu mengerti gitu. Kenapa kok bisa ada keterkaitan gitu loh. Bu Yenti, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini apa yang bisa atau apa yang akan digali dan didalami KPK terkait pemeriksaan Lisa Mariana besok? Iya. Ini kan kasusnya itu udah agak lama ya diperiksa dan sebagainya, bahkan disita ya, sudah ada penyitaan dan kasusnya adalah kasus berkaitan dengan dugaan korupsi dana BJB terkait dengan program iklan lah gitu ya. Nah ini semua yang diperiksa ini adalah yang berkaitan dengan korupsi, itu biasanya juga melihat alirannya kemana gitu ya, alirannya kemana. Jadi sekarang itu memang ini menurut saya bagus ya, KPK tuh kalau ada korupsi jangan hanya korupsinya saja tetapi alirannya kemana. Artinya apa? Aliran TPPU-nya kemana ya, alirannya kemana berarti ada TPPU. Memang tiap korupsi itu seharusnya sejak awal itu diselidiki juga TPPU-nya supaya nanti sekaligus dalam suatu dakwaan tuh dua tindak pidana bersama-sama. Berkaitan dengan saksi kan saksi itu mendengar, melihat atau tahu lah ya tentang hal ini. Berkaitan dengan saksi yang akan dipanggil ini, yang kita tahu adalah ternyata kenal gitu ya, kenal dengan salah satu yang setelah disita, yang disita harta kekayaannya bahkan digeledah juga. Ya kemungkinannya, kalau saya ya kemungkinannya mungkin ada aliran dana gitu ya, diperiksa kan aliran dana dari tersangka orang-orang yang kemungkinan terlibat korupsi ini itu kemana-kemana aja. Artinya kalau memang ada aliran dana ke sana berarti ini ada TPPU ke sana, karena memang harus ini kemana saja uang-uang itu gitu. Jadi jangan selesai siapa saja yang melakukan korupsi, apakah pasal 2, pasal 3, gratifikasi, suap dan sebagainya, jangan cukup di situ. Artinya kalau dalam hal ini apakah KPK mempunyai bukti bahwa aliran dananya diduga juga mengalir ke Lisa
Apa ada hal lain yang membuat Lisa Mariana ini juga diperiksa KPK? Kemungkinannya begitu ya, kemungkinan ada aliran. Kalau tidak ada aliran, kemungkinan ada apa ya? Kan ini kan ada sudah penetapan tersangka yang lain Ya, sudah banyak ya. ya. Jadi ada cross check dari apa ya? Dari keterangan tersangka yang lain yang nanti kemudian ada kaitannya dengan menyebutkan nama-nama tertentu. Nah, Oke. ini bisa jadi nama-nama itu Ya. mengetahui tentang korupsinya atau nama-nama yang dikembangkan itu menerima aliran dana korupsinya, Oke. artinya TPPU-nya, Ya, begitu. Bang John, ini kalau saya tidak salah ya, secara gamblang dalam media sosialnya kan Lisa sempat menyebutkan nih, apa kabarnya dengan kasus korupsi? Saya akan bongkar semuanya. Artinya Lisa tahu apa yang akan dibongkarnya dan apakah kalau kita lihat kasus ini kan pengadaan agensi iklan 2021-2023. Di tahun berapa si Lisa ini mengenal Bang RK? Saya rasa sih kalau menurut keterangan dari klien saya sih dia juga pun tidak mengerti kenapa apa keterkaitan dengan panggilan KPK tersebut. Kenapa? Karena berbicara masalah konteks hubungan personalnya mereka itu mengenal ya kurang lebih kalau nggak salah 2021 ya gitu loh. Gitu. Jadi dia juga nggak 2021. mengerti gitu loh dan bingung gitu. Ini apa gitu ceritanya. Makanya saya bilang ya karena sudah ada pemanggilan dari KPK ya kooperatif aja nanti kan bisa tahu gitu apa sebenarnya gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal kasus Bank BJB ini, pengadaan agensi iklan dari tahun 2021-2023. Dalam rentan tahun segitu, apakah Lisa pernah menerima dana dari Pak RK? Untuk masalah menerima dananya dia tidak pernah menerima dana ya. Tapi kalau memang selama mungkin mereka pada saat di situ ada kedekatan ya mungkin hanya ya sepintas mungkin uang-uang jajan, tidak ada yang lain. Sebatas itu aja sih menurut keterangan klien saya yang saya dengar gitu loh. Kalau Makanya uang-uang jajan itu berapa biarpun gitu saya besarannya pun dan bingung apakah gitu. Karena ditanyakan juga? klien kami itu murni tidak pernah ada keterikatan pekerjaan apapun, Mhm. kontrak apapun dalam hal BJB tersebut gitu loh. Jadi tidak ada pernah ikatan kerjasama dalam hal pekerjaan ya dengan BJB ya? Untuk Ya, dikonfirmasi. tidak ada, Oke, tidak ada sama hanya sekali. menerima Iya, uang-uang yang Anda tadi sebut uang jajan itu ya? iya, betul. Ketika menerima yang Anda sebut uang jajan itu nominalnya berapa? Dan apakah Lisa bertanya uang jajan itu asalnya dari mana? Saya kurang begitu apa namanya bertanya detail kepada klien saya karena kan itu sangat sensitif itu personal pribadinya dia gitu. Jadi saya karena kemarin terfokus menanganin perkara untuk masalah di Bareskrim ya tes DNA hanya sebatas itu. Pada saat menerima surat KPK ini saya hanya bertanya garis besarnya saja. Saya bilang ya kalau emang kamu tidak ada keterkaitan ya datang saja gitu, Hmm. nggak harus dipusingkan sih itu. Lalu apa dong yang biasa yang menurut Anda akan disasar kalau memang Lisa tidak menerima aliran dana dari kasus pengadaan agensi iklan di BJB? Ya itu tidak mengerti Mbak gitu kan karena kan besok toh juga pemanggilan sebagai saksi kan besok. Makanya kan saya nggak mau menerka-nerka apa yang harus tanya ya mungkin besok hasilnya seperti apa ya baru jelas sebenarnya fungsinya dipanggil nih apa gitu loh gitu karena nggak bisa menebak-nebak saya juga gitu. Hmm. Kami konfirmasi kembali, apa sebenarnya yang akan dibongkar Lisa? Seperti yang ia sempat ucapkan di media sosialnya. Saya rasa itu kan karena ini aja Mbak, karena emosi saat manusiawi lah pada posisi kemarin itu apa yang dia harapkan tidak sesuai harapan. Jadi ya itu spontanitas dia berucap. Karena ya klien saya ini kan umurnya juga Oke, masih muda, masih baik. 25 tahun. Jadi Ya, hanya meluapkan emosionalnya aja ya. dan juga dia berpikir nih kenapa dia
dipanggil KPK ini Oke, sangkut pautnya baik apa kami gitu, tangkap. ada Saya ke Bu hubungannya Yenti. dengan diri dia gitu. Bu Yenti, kalau Lisa diperiksa dan Lisa juga tadi dijelaskan oleh pengacaranya tidak pernah melakukan kontrak kerjasama apapun dengan Bank BJB, tapi disebutkan juga tidak menerima aliran dana dari Pak RK. Apa yang sebenarnya akan didalami KPK kalau memang tidak menerima aliran dana? Ya gini Yang Bapak ya, disasar ini kan apa? ini kan strategi pengungkapan kasus ya. Strategi pengungkapan kasus itu kan dari awal sudah ada pemeriksaan berbagai saksi bahkan sudah jadi tersangka. Nah, seseorang yang dipanggil sebagai saksi pasti sudah ada input dari orang-orang yang sekarang bahkan sudah jadi tersangka, ada nama tersebut. Tidak mungkin KPK asal-asalan. Dalam hal ini kemungkinannya saksi itu kan tadi saya sebutkan tahu atau mendengar, melihat sendiri gitu ya. Dalam hal ini kemungkinan karena kalau korupsi tadi kaitannya dengan korupsi dan aliran dananya. Terlepas aliran dana itu kemudian diterapkan TPPU apa tidak, tapi kalau korupsi pasti dicari aliran dananya, kemudian bisa membuka rekening orang yang tersangka dengan izin pengadilan, atau kalau TPPU tanpa izin pengadilan langsung bisa buka rekening orang-orang yang ada terlibat dengan sangkaan atau dugaan TPPU. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Dan yang penting di sini edukasi pada masyarakat ya. Ini kita harus hati-hati kalau kita menerima sesuatu dari terutama sekarang ya pejabat orang-orang tertentu penyelenggara negara dan sebagainya menerima uang. Nah, ini kita harus hati-hati ketika pejabat-pejabat itu penyelenggara negara, pejabat publik itu kemudian terlibat korupsi dan kemudian kita menerima, itu ada undang-undang yang menghadangnya, yaitu tindak Kalau pidana kita pencucian uang kalau palsu, orang gitu. tersebut yang menerima uang itu tidak tahu asalnya dari mana, apakah bisa dikenakan pasal seperti yang tadi disebutkan hanya menerima uang-uang jajan? Iya, itu kan nanti akan diperiksa ya. Kan kalau menerapkan pasal dan kemudian akan mengungkapkan itu kan ada dua unsur objektif, unsur tindak pidana namanya ya. Satu unsur objektif, yang satu lagi unsur subjektif yang sangat penting. Unsur objektif itu bahwa dia ada menerima, itu memang secara material ada bukti menerima. Yang kita kejar adalah subjektif, unsur subjektifnya. Apakah yang bersangkutan waktu menerima itu tahu atau patut menduga itu berasal dari uang hasil kejahatan atau ada sesuatu yang mencurigakan kalau memang yang diterima itu menurut penegak hukum penyidik adalah hasil kejahatan. Jadi penyidiknya tahu ini hasil kejahatan, tetapi kemudian mengalir, yang menerima itu harus kita nilai apakah dia patut menduga apa tidak gitu. Kalau patut menduga ya bisa kena. Terima kasih Bu Yenti Ganarsi, pakar TPPU dan juga pengacara dari Lisa Mariana, John Boy Nababan sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.